warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahilladzi faddala bani adama ala sairi makhluqatih bil aqli wal fikri wal afhami wal azhar wa syarrafa hadhil ummata bi risalati khairil ihsan wa akramahum bi nuzulil furqan fi syahri ramadan bil hikmati wal bayan faja'alahu hudan wa rahmatan wassalatu wassalamu ala habibir rahman sayyidina wa maulana muhammadin alladzi zayyana akhlaqahu wa ahwalahu wa af'alahu wa aqwalahu bil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa muhibbihi ila yaumil liqa'i rabbinal karim bi rahmati wa ridwan. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-ayat amma ba'da al-karamun wal mukaramat. Segenap dewan asatidz wa asatidzah, para pembimbing, pembina, pendiri Dewan Syuro Majelis Taklim Darus Syafa'ah, Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdian pengorbanannya, santriawan, santriwati, jemaah Darus Syafa'ah dimanapun Anda berada, segenap tamu undangan dari berbagai jamiah baik yang tergabung dalam naungan komit ada 26 majelis taklim teko 6 desa ketemu hadir di aula Darus Syafa'ah dalam rangka derek-derek menyambut peringatan Nuzulul Quran. Dan yang istimewa beliau menghadirkan hafizah muda dari Indonesia dalam rangka khatmil Quran. Subhanallah, mudah-mudahan semua jamaah Darus Syafa'ah, khususnya umumnya kita semua yang hadir Darus Syafa'ah, mudah-mudahan katutan barokah dari para barokahipun hafidhah niki, sehingga paling tidak mudah-mudahan kita semua ketularan dadah duriyah ingkang penghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apapun aktivitasnya,
Sapa ngerti sering mulyani hafizah ngeten sok ketularan darah anak yang lain sok putune kalau mungkin harapannya ini ngoten Cucunya mudah-mudahan dengan kita mengenal mbak-mbak hafizah ini subhanallah kita akan tertular entah nanti anak cucu kita yang Allah jadikan hafizah dalam rangka peringatan nuzul Quran gak main-main ini baru sapaan menghadirkan hafizah dari Indonesia untuk dalam rangka dari dan sama ada ini Rizky Ibu Komaria sama Lubis Saudah Syarif Alhamdulillah biasa senang banget kita mendengarkan bacaan para hafizah kita sambil membenarkan bacaan kita dan mendengarkan kajian dari para hafizah insyaallah banyak manfaat yang didapat oleh Darussafa khususnya umumnya kita semua yang hadir pada malam ini amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada apapun aktivitasnya baru pertama kali saya ngaji 8:30 sudah naik itu pasti kalau di Darussafa seperti itu saya juga hafal di tahun Ramadan yang dulu itu 8:30 sudah selesai karena kita sudah mulai ngaji sejak jam 8:30 Indo saya hafal bisa langsung naik gitu. Jamaah yang dirahmati Allah sudah berkali-kali kita berbicara tentang nuzulul Quran. Mari kita mensikapi dari Al-Quran yang sudah sering saya sampaikan wonten panjenengan bahwa Al-Quran termasuk mukjizat yang paling istimewa. Mukjizat Rasulullah SAW yang paling istimewa, satu-satunya mukjizat Nabi yang masih dapat dimanfaatkan, dinikmati oleh umatnya, yaitu satu mukjizatnya Rasulullah SAW, yaitu mukjizat Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara nuzul Quran, tentunya kita berbicara pada surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr. Di dalam tafsir dalam surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr itu diterangkan tentang peristiwa nuzul Quran. Sehingga Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan dari Allah kepada Lauh Mahfuz. Ini berangkat proses penurunan Al-Quran. Dalam tafsir Munir memang tidak ada keterangan kapan diturunkannya dari Allah kepada Lauh Mahfuz. Memang tidak ada keterangan. Memang di sini hanya disampaikan Inna anzalnal Qur'ana jumlatan wahidah fi lailatul qadri min lauhil mahfuz. Jadi dari Allah ke Lauh Mahfuz ini proses nuzul. Dalam Al-Quran, dalam bahasa nuzul ada namanya habato. Habato itu juga maknanya tumurun juga. Tapi ini kita bicara yang nuzul. Nuzul itu perpindahan dari atas ke bawah, itu namanya nuzul. Perpindahan nuzul Quran ini memang dari Allah ke Lauh Mahfuz itu juga diturunkan dari Allah ke Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ke Sama'id Dunya atau Sama'id Dunya disebut dengan langit dunia. Niku namanya nuzul Quran juga. Nuzul Quran itu yang dikehendaki turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz pada langit dunia. Niku nuzul lah. Nuzulul Quran itu sebetulnya turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz sampai ke Sama'id Dunya atau Mawaqi'in Nujum. Dengan bahasa lain langit dunia itu disebut Mawaqi'in Nujum, tempat singgahnya lintang atau bintang. Nah, dari Lauh Mahfuz diturunkan pada Sama'id Dunya atau Mawaqi'in Nujum. Inilah yang disebut dengan nuzulul Quran, yang
sering saya sampaikan betapa nuzulul Quran ini luar biasanya. Diturunkannya dari Lauh Mahfuz ke langit dunia atau ke samai dunia disertakan dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr, yaitu turunnya Al-Quran bersamaan dengan malam yang istimewa namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu dari mana? Lailatul Qadar itu dari Lauh Mahfuz menuju samai dunia. Turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke samai dunia ini dengan jumlatan wahidah, satu gembleng 30 juz ini turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Nah, mulane banyak para ulama berpendapat berbeda, namun ada yang lebih kuat turunnya Al-Quran, yang dikehendaki turunnya Al-Quran dari samai dunia ke Rasulullah atau di muka bumi ini melalui perantara Jibril itu bertepatan pada tanggal 24 Ramadan. Alasan kenapa Al-Quran nuzulul Quran banyak ulama berpendapat 24 Ramadan karena turunnya surah Al-Alaq pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu pada tanggal 24 Ramadan. Sehingga banyak ulama yang memastikan memberikan nama nuzulul Quran pada tanggal 24 Ramadan. Nuzul yang dikehendaki dari samai dunia melalui Jibril ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu turunnya Quran dari Lauh Mahfuz ke samai dunia, itu satu Quran turun semuanya di langit dunia dengan bersamaan dengan sebuah malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Padahal banyak yang berpendapat ini turunnya pada tanggal 17 Ramadan. Artinya kalau memang dikatakan bulan Ramadan nuzulul Quran, berarti malam Lailatul Qadar tidak hanya malam-malam ganjil pada 10 yang terakhir. Dipahami ngoten niku. Mulane ketika mereka memaknai 17 itu luar biasa. Cara Zainuddin MZ 17 itu angka yang istimewa. 17 kali kita membaca Al-Quran suratul Fatihah dalam sehari semalam. Karena kita sholat 17 rakaat dalam sehari semalam, maka kita membaca Al-Fatihah 17 kali. 17 Agustus, hari yang dimana orang Indonesia dimerdekakan oleh Allah, bertepatan juga pada bulan Ramadan. Nuzulul Quran pun juga diturunkan pada 17 Ramadan, bertepatan dengan hari Jumat, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, diturunkan oleh malaikat yang terbaik yang disebut dengan Sayyidul Malaikah, yaitu malaikat Jibril atau dengan Jibril, ditujukan kepada orang yang terhebat Nabi Muhammad SAW untuk petunjuk umat yang terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Ini proses turunnya Al-Quran banyak berpendapat, ada yang 24 Ramadan, ada yang menggunakan 7 Ramadan, namun semuanya sama-sama menguatkan. Karena ketika itu setelah perang Badar, setelah perang Badar usai pada tanggal 7 Ramadan, karena perang Badar dimulai tanggal 15 Ramadan, sehingga dinyatakan usai 7 Ramadan Al-Quran diturunkan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Jadi Al-Quran diturunkan dari Allah ke Lauh Mahfuz, itu tidak ada kisah yang menerangkannya kapan waktunya, walau alam. Yang diterangkan adalah dari Lauh Mahfuz ke samai dunia, itu bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar. Kemudian dari samai dunia diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara nujuman, secara berangsur-angsur, secara dikredit, boten daf'atan wahidatan, boten jumlatan wahidatan kayak Lauh Mahfuz ke samai dunia, boten. Tergantung kejadian yang terjadi
dari Loh Mahfud ke Samai dunia melalui Jibril ke Rasulullah, itu turunnya selama 3 tahun. 13 tahun Al-Quran diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi hijrah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, 10 tahun ketika Nabi di Madinah diturunkannya Al-Quran. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, ketika 13 tahun turunnya Al-Quran ketika Nabi belum hijrah, ada mengatakan surah-surah yang diturunkan di Makkah disebut surah Makkiyah, dan surah-surah yang diturunkan pada Nabi Muhammad ketika di Madinah disebut surah Madaniyah. Ini sebagian para ulama yang memberikan pengertian tentang surah Madaniyah dan surah Makkiyah. Namun ada yang berpendapat juga surah Makkiyah ini karena Nabi mendapatkan wahyu sebelum dihijrahkan ke Madinah, lalu disebut surah Makkiyah. Ketika telah dihijrahkan di Madinah, maka surah yang setelah 10 tahun diturunkan itu disebut dengan surah Madaniyah. Jamaah yang dirahmati Allah, dan inilah indahnya Al-Quran dibanding dengan kitab samawi yang lain. Nah, kitab samawi ini kenapa? Kitab samawi ini yo kitab-kitab sing bangsa langit, ya kuwi ana namanya suku Ibrahim, Taurat Musa, Injil Isa, Zabur Nabi Dawud, dan semuanya ini termasuk kitab samawi. Nah, setiap kitab samawi, kitab-kitab sing bangsa langit iki jenenge kitab. Ini semuanya diturunkan pada bulan Ramadan, berdasarkan dari para ulama bahwa diketahui 1 Ramadan adalah turunnya suku Ibrahim. 1 Ramadan. Taurat Nabi Musa diturunkan pada 6 Ramadan. Tolong kitab samawi, kitab samawi, kitab Gusti Allah, mesti kitab sing mulya-mulya. Tempatnya waktu turunkannya juga dan waktu-waktu yang mulia, termasuk bulan Ramadan ini kan bulan yang mulia, raja saksi, rajanya bulan yang bulan Ramadan, rajanya dino semua. Kemudian Injil diturunkan pada tanggal 15 Ramadan, kemudian Zabur diturunkan pada tanggal 18 Ramadan, kemudian Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan, yakni pertama kali surat yang turun adalah surah Al-Alaq yang jatuh pada tanggal 24 Ramadan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali Nabi Muhammad mendapatkan wahyu turunnya surah Al-Alaq pada tanggal 24 Ramadan. Sama yang perbedaan antara Al-Qur'an dengan kitab samawi yang lain. Podo-podo ing dalam diturunkannya di bulan Ramadan, tapi ada perbedaan yang sangat-sangat luar biasa antara Al-Quran dengan kitab samawi yang lain. Kalau Suhuf Ibrahim, Taurat, Injil, Zabur ini diturunkan dengan secara gemblengan, satu buku taplek, ngoten niku diturunkan langsung. Nah, kenapa itu terjadi? Karena di zaman para nabi-nabi itu tidak begitu ribet kayak umat sekarang ini, berbagai problem permasalahan itu sakit pinter wong keri-keri ini loh. Ngomongnya kalau sering matur ke Kanjeng Nabi ate dawuh, ulama ummati kan Nabi Bani Israil. Ulama Nabi Muhammad kuwi duwe kelas kaya kelase wong Bani Israil. Kaya nabine wong Bani Israil. Lho maknane umat Muhammad itu lebih pinter luar biasa. Mulane sampai kelas ulamanya saja memiliki kapasitas seperti nabinya orang Bani Israil. Makanya sering saya sampaikan ke panjenengan ketika cerita Isra wal Mi'raj, bagaimana Nabi Musa yang bertanya pada Nabi Muhammad SAW ketika di Isra dan di Mi'rajkan ke langit, bertemu dengan Nabi Musa ditakoni, Mas, dari Musa, nggih Mbah Musa wonten dawuh napa? Ora awakmu kok iso muni-muni dari ulama ummati Nabi Bani Israil. Kok eram temen umatmu iki lho, ulama umatmu lho kok ya eram temen
kok sampai duwe kapasitas seperti nabinya wong Bani Israil. Oh nggih Mbah Musa. Lah napa dipun buktekaken ngerti. Lah pada waktu itu Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj ditemukan roh mujarradah, namanya roh mujarradah. Apa itu roh mujarradah? Roh yang belum diletakkan pada jasad seseorang, namanya roh mujarradah. Lalek roh sing Nabi Musa ini roh mutafarriqah, roh sing pun pisah, roh sing tau lebet ning jasad terus dipisah karo jasade, jenenge roh mutafarriqah. Nah, ketika itu Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj bertemu dengan roh mujarradah, rohe Imam Ghazali, rohe Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, rohe bertemu dengan rohnya Uwais Al-Qarni. Nah, bertemu akhirnya dites karo Nabi Musa. Jarimu kowe kok tau dawuh-dawuh ngono to? Nggih. Akhirnya dicelokno Mbah Imam Ghazali yang roh yang belum dimasukkan di jasad itu namanya roh mujarradah. Akhirnya ada perdebatan antara Nabi Musa bersama Imam Ghazali. Bantah, wes akeh-akeh mon kedawan kok. Dan terang Isra Mi'raj malian. Akhirnya sampai Imam Ghazali didudul boyoke karo tekene Kanjeng Nabi krana le bantah Mbah Musa berlebihan. Mundur ra bareng didudul. Mulane Imam Ghazali ketika lahir bujere niki medal bekas dudulan tongkate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada permasalahan yang begitu rumit kaya masalah umat Nabi Muhammad ini. Mulane Al-Quran diturunkan dengan secara menurut asbabun nuzul, walaupun tidak semua ayat Al-Quran turunnya dengan asbabun nuzul. Tenang ya. Baik hadis diarani asbabul wurud, nek Al-Quran diarani asbabun nuzul, sebab-sebab medune ayat itu mesti wonten kejadian. Lah, seiring dengan turunnya ayat ini, subhanallah, banyak kejadian-kejadian yang dihadapi Rasulullah dan setiap jawabannya bersamaan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Quran ini punya kelebihan yang seperti ini. Ya. Nah, zaman dulu orang kata eneng masalah, lalu cukup sabulekan buku Tauratnya, Taurat bulat, nenggone Musa nya sah, Taurat bulat, nenggone Isa-nya sah, Injil bulat, satu buku. Tapi Al-Quran nujuman turunnya dari sama'id dunia ke Rasulullah dengan perantara malaikat Jibril itu dalam kurun 23 tahun seiring dengan diangkatnya Rasul dan Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun dan Allah wafatkan beliau pada usia 63 tahun. Disitulah akhirnya lama turunnya Al-Quran pada Rasulullah, yaitu selama 23 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di kota Madinah. Nah, karena turunnya Al-Quran ini sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan, ya. Hal-hal yang terjadi yang menyebabkan Allah menurunkan wahyu, sehingga diantaranya setelah beberapa bulan Nabi ini bukan susah. Setelah beberapa bulan Nabi itu susah, orang yang wahyu neh dianggap iki wis cukup apa piye, apa ki kok orang yang wahyu neh iki wis cukup apa piye sajane, dianggap napa, dianggap pun boten wonten wahyu malih. Karena sampai 6 bulan antara wahyu terakhir sampai 6 bulan baru turun wahyu malih. Ini bukan jaraknya terlalu lama, ya. Itu jaraknya terlalu lama. Nabi itu pernah sampai sakit, dianggap Nabi punya kebingungan, dianggap Nabi bingung mergo napa, mergo ra turun wahyu mah. Ya. Akhirnya ada istri dari pamannya Nabi Muhammad sendiri, ya. Istrinya Abu Lahab, ya, istrinya Abu Lahab itu nyindir Kanjeng Nabi, bengok-bengok ning tasik dalem Kanjeng Nabi. Ini ku cerita-cerita, ya. Namanya Ummu Jamil itu Abu Lahab, Imra'atu Abu Lahab.
niku nyindir Muhammad Muhammad masih itu dadi nabi iki wis ditinggalno pangerane. Wis ditinggal pangerane iki berangkat sakti lah Muhammad ya, dia udah gagal jadi nabi soalnya terusan wahyu terhenti selama 6 bulan. Dianggap sudah tidak ada wahyu lagi, atau dianggap oleh Ummu Jamil ini mau dianggap Nabi Muhammad masih jadi nabi soalnya terhenti sampai sekitar 6 bulan baru ada turun ayat malih. Kan Nabi kan ya disindir terus anu loh Muhammad kiloro dari Ummu Jamil nih. Imro'atu Abil Hamni Muhammad iki ditinggalno karo Gusti Alahe omonge ngandung aku dadi nabi saiki delok wonge kira-kira nyatane teko iki suwi gak ketekan wahyu neh kira-kira ditinggalno pangeran. Nah, sehingga ketika itu nabi kan susah, ya Allah aku dijek wong-wong kaya ngene Gusti, akhirnya turun yang namanya suratul Awwaqtu walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Turun ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Gustimu pangeranmu ra bakal ninggalno awak. Gustimu ra bakal ninggalno wis tenang ae, tenang ae. Akhirnya turun setelah 6 bulan lamanya tidak turun, baru ini turun surat Wadduhani. Gara-gara kejadian apa? Menjawab Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab, sing cerita-cerita nyindir-nyindir Kanjeng Nabi, ngelok-ngelok nek Kanjeng Nabi ra sida dadi nabi mergo ora ketekan wahyu malih. Nah, inilah setiap surah-surah ini ada asbabun nuzulnya, setiap ayat ini ada asbabun nuzulnya. Namun tidak semua ayat harus ada asbabun nuzulnya, tapi hampir-hampir ada asbabun nuzulnya. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Jadi Al-Quran ini memang tidak seperti kitab samawi yang lain. Turunnya saja sampai membutuhkan waktu 23 tahun. Yang sehingga dengan keistimewaan Al-Quran ini, subhanallah, bahasa-bahasa Al-Quran pun ini sangat-sangat langka sampai orang-orang kafir kepengin melok-melok gawe nopo, gawe kaya bahasa apa mboten enten sing saged niki bahasane Allah kok wong ya iso. Hadis niku dawuhe Allah tapi redaksine kok Kanjeng Nabi. Al-Qur'an dari Allah, redaksi bahasa Al-Qur'annya pun juga dari Allah. Mulane Gusti Allah nantang tenan karo wong-wong kafir niku. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nek Al-Quran itu orang asli ya. Anda Al-Quran tidak asli, bahasa Al-Quran ini Masya Allah melebihi bahasa-bahasa apapun. Coba cara redaksi Al-Quran ini podo-podo dawe Allah. Al-Hadis sing didhawuhi Kanjeng Nabi niku ya dari Allah. Cuman redaksinya lebih mudah dipahami daripada bahasa redaksi Al-Quran. Itu man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama dzambi. Nah, ini redaksi hadis ini. Ini dari Allah, tapi redaksi bahasa hadisnya ini bahasa Rasulullah. Nah, lebih enak daripada kita memahami Al-Quran yang begitu rumit ini karena indahnya Al-Quran. Mulanya sampai Allah nantang ning gone wong kafir. Kowe kabeh sing meragukan apa yang saya turunkan pada hamba-Ku Muhammad, yaitu Al-Quran, coba datangkan satu ayat saja kalau bisa. Datangkan satu surat saja yang bisa menyamai Al-Quran ini. Kalau kamu memang bisa, silahkan kamu panggil orang-orang hebat kalian. Kalau memang kalian orang hebat, silahkan bikin pemadan, bikin persamaan satu ayat saja, membuat ayat yang seindah bahasa Al-Quran. Tidak ada satupun manusia yang bisa. Ini menunjukkan betapa istimewanya Al-Quranul Karim. Orang yang wong iso gawe bahasa kaya bahasa Al-Quran itu sepinter apapun orang di dunia ini, tidak ada yang mampu untuk bisa menyamai sebuah
ungkapan perkataan yang sebagaimana disusun di dalam Al-Quran. Boten saged. Ini kemuliaan daripada Al-Quran. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, sama-sama sesuatu yang ditulis. Sama-sama sesuatu yang ditulis. Bacaan, banyak bacaan, dengan membeli buku-buku bacaan, banyak buku bacaan yang dengan sudah tidak baca lagi. Kata toh, tuku-tuku buku pertama diben maca bare waleh wis gak diwaca. Tapi kalau kita membeli Al-Quran, cukup beli satu, kita baca, tidak ada bosannya. Seorang baca, paling jangan ngantuk saja, nanti harus ngantuk baca lagi. Ini kelebihan Al-Quran. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah banyak penghafal Al-Quran. Di zaman Rasulullah tidaklah banyak penghafal Al-Quran. Di zaman akhir banyak para hufaz, para hafidh-hafidhah ini banyak sekali. Di zaman Rasulullah tidak mudah menghafalkan Al-Quran, tapi bisa mudah memahami dan mengamalkan isi Al-Quran karena mereka menghafalnya sulit, tapi memahami sakit. Gampil, memahami Al-Quran gampil. Karena apa? Langsung dipraktekkan Rasulullah SAW apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka para sahabat dulu tahu isi Quran. Menghafal Al-Quran tidak begitu banyak. Menghafal Al-Quran tidak terlalu banyak. Maka di zaman Rasulullah, setelah bapaknya Rasulullah, sahabat Umar yang bingungi. Pada waktu itu yang hafal Quran hafal Akbar, niku hafal Zaid bin Sabit, niku Zaid. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan dikatakan Khat Utsmani, itu yang menulis adalah Zaid. Dulu di zaman Rasulullah tidak banyak penghafal Al-Quran. Karena tidak banyaknya penghafal Al-Quran ini, sahabat Umar mempunyai firasat yang tidak baik, sehingga sahabat Umar usul pada sahabat Abu Bakar, Pak Abu Bakar, alangkah baiknya kalau Al-Quran ini kita bukukan. Karena pada waktu itu sudah terjadi peperangan, ada sekitar 70 penghafal Al-Quran di medan perang, sehingga dikhawatirkan nanti Al-Quran akan punah di tengah jalan. Bagaimana Pak Bakar kalau kita ini kumpulkan seluruh penghafal Al-Quran, kemudian kita tulis, kemudian kita bukukan? Abu Bakar seorang sahabat yang bijak dan sangat takzim pada Rasulullah. Abu Bakar mengatakan, ngapunten Pak Umar, saya tidak berani karena tidak ada perintah Rasulullah dan Rasulullah tidak melakukan itu. Akhirnya muncul Khat Utsmani, Khat Al-Quran dikumpulkan, para hafidh-hafidhah dikumpulkan kabeh. Kowe apal ayat apa ditulis ning gone pelepah kurma, itu ning gone lulang wedhus, lulang unta, akhirnya dikumpulkan menjadi satu. Akhirnya ditulis sahabat Zaid dan disempel oleh sahabat Utsman bin Affan, maka disebut sebuah Khat Utsmani. Tak jadi itu tulisannya sahabat Utsman, tapi stempelnya Khalifah pada waktu itu Khalifah Utsman, maka disebut dengan Khat Utsmani. Tak jadi tulisannya Zaid bin Sabit. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Di zaman Rasulullah banyak orang yang bisa memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Kenapa dimudahkan? Ya, karena Rasulullah langsung akhlaknya adalah akhlak Quran. Ketika ingin melihat isi Al-Quran, cukup melihat Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Rasulullah, maka cukuplah sahabat mengerti isi daripada Al-Quran. Makanya sering kula matur, ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, Aisyah menjawab, khuluqul Quran. Akhlak Nabi Muhammad adalah Quran. Quran melaku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman akhir berbeda dengan di zaman Rasulullah. Banyak orang mudah memahami Al-Quran, namun sulit untuk menghafal Al-Quran, sehingga tidak banyak para penghafal Al-Quran zaman Rasulullah.
Di zaman akhir berbalik, banyak orang yang hafal Al-Quran, tapi juga banyak orang yang belum bisa memahami isi daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, itu beda nih zaman biyen atau zaman kekinian. Jadi saat ini itu, masya Allah, kemarin itu di pondoknya anak saya itu pondok tahfidz ya. Pondok anaknya saya pondok tahfidz itu daftar 300 orang. Kelas 1 tahun ini itu daftar 300 orang. Ditolak, yang diterima hanya 40 siswa. Itu banyaknya sakit. Padahal baru gelombang pertama sudah ada 300 pendaftar. Di sini saya memahami bahwa masya Allah masih banyak penggemar Al-Quran. Buktinya anak-anak daftar SMP, kalau di SMP itu pasti dia mempunyai misi untuk tahfidz ya, untuk menjadi hafidhah. Banyak kan anak perempuan, nah, wong lanang ora patek, bunga paleto aja ada, tapi hanya sebagian kecil saja. Atau wong wedok niku 80%, peminat tahfidz Al-Quran wong lanang tinggal 20%. Ya, soalnya perhitungannya wong lanang iki nyambut gawe, mulai lali piye dan seterusnya. Perhitungannya kathah ya. Nah, bahkan kula dhewe nggak ada loro niku yo ora tak ngapale kabeh. Jadi tok harus Quran, terus yang satunya yang laki-laki saya targetkan untuk kitab ya, pondok kitab kan di pondok Quran, dia bisa menggali isi daripada kitab-kitab. Kata kula loro lanang karo wedok, sing wedok tak tahfidno, sing lanang rencanane niki rencana belajar untuk kitab apa lonahku urusane. Ini target cara kepinginan wong pancen ngaten. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah istimewanya Al-Quran. Sehingga Al-Quran dikatakan sedikit sorotun al-hadi sedang Al-Quran hudan. Ini menggunakan jamak. Betul hidayah tapi hudan berupa jamak yang artinya Al-Quran bisa memberikan beraneka macam permasalahan, solusi beraneka macam permasalahan. Sampai di daun Al-Quran ini khalul muskilat, iso dari perkara-perkara sing rumit ya. Al-Quran itu iso khalul muskilat, iso dari perkara sing rumit, entah nanti dilarikan kemana, ilmu kedokteran, ilmu teknologi, ilmu sosiologi, semuanya sumber dari Al-Quran ini ya. Sampai ada sebuah kisah di Amerika sana, ada dokter semuanya Kristen, hanya satu dokter yang Muslim. Pada waktu itu ada kejadian, yaitu ada 2 ibu yang sedang melahirkan di rumah sakit sana. Nah, jadi Quran itu suatu khalul muskilat, iso ngudari perkara-perkara sing miskin. Quran itu iso ngudari perkara-perkara sing miskin. Itu dari urusan mawon, urusan perekonomian, Al-Quran juga ada. Urusan rumah tangga sing ruwet, solusi Al-Quran juga ada. Khalul muskilat teman, membuka segala kerumitan dalam kehidupan dunia ini. Al-Quran jawaban. Al-Quran menjadi solusi. Makanya sahur Ramadan dan tadi sudah berhudan, artinya menggunakan jamak di sini menunjukkan berfungsi untuk apapun. Urusan kehidupan manusia, urusan ibadah apalagi, urusan perekonomian, urusan peternakan, urusan pertatanegaraan, semuanya Al-Quran bisa menjadi solusi. Nah, ketika ini jadi khalul muskilat ini, dari perkara segi miskin ini, ketika di Amerika ada 2 ibu yang hamil melahirkan dalam waktu yang sama, biasanya setiap bayi yang lahir ditandai bahwa ini bayi fulanah, ini bayi ini Fatimah, ini bayi ini Kartini. Upamane wong loro mang Fatimah karo Kartini. Lah, ternyata dokter ini mau kesupen, lupa bahwa dia harus memberikan tanda bahwa bayi ini anaknya si A, bayi ini si B, koro-koro dicampur dan disitok. Akhirnya bingung tuh, iki bayi ini sopo pada waktu itu. Akhirnya kebingungan dari pihak rumah sakit, wah bingung piye carane solusinya untuk bisa mengembalikan bahwa
bayi ini anaknya si A, bayi ini anaknya B, maka Al-Quran menjadi solusi untuk permasalahan serumit itu dalam urusan rumah sakit. Akhirnya satu dari dokter yang Islam itu laki-laki, akhirnya dia berangkat ke Mesir bertanya dengan seorang kiai. Ngapunten Pak Yai, tadi nderek pirsa soalnya bayi niki wau delalah lanang karo wedok, ngoten lho. Sing lanang anake sapa, sing wedok anake sapa, padha-padha ora ngertine dokter kabeh. Kula niki teng rumah sakit wonten permasalahan ngeten-ngeten terus pundi niki Pak Yai. Takon ning ngene Pak Yai wonten Mesir sana. Duh, aku ora ngerti lek takon niku ngerti ku lek masalah kabeh. Oh, dari Pak Yai, mislu hadil unsayai. Ya, mek ngetokno dalil mislu hadil unsayai. Lek masalah lanang wedok niku ning Al-Qur'an ngene lho, Kang. Dari Kiai Mesir niku wau. Ning Quran disebutkan mislu hadil unsayai, bagiane wong lanang iki 2 kali lipat warisane wong wedok. Ya mek kuwi lho, Kang, rukun ning Al-Qur'an lanang wedok urusane iki. Dokter yang cerdas langsung ngatur ngeten. Oh, siap-siap Pak Yai. Pun, beres. Pun ada jawabannya betul. Kiai ini dituduhno wis muhammadun saja imam dalil lek wong lanang ku bagian warisane 2 kali lipat daripada anak perempuan. Tapi saya kira sampean terapne ya suatu karan mbak ini kakangane. Iya Bu, jenengan kan wedok, kakangmu bagiannya double loro karo sampean. Ngono kuwi sampean ya legowo apa ya emosi. Podo-podo anake malah wis kepen. Geger mawon. Geger. Ora mawon, Mbah. Sami larang kepakas. Omongane wis Grundel. Grundel emosi malah demuni-muni. Aku wis ngopeni bapak karo mbok. Lah sampe ra ngopeni malah ombo dhewe ya. Geger iki. Geger karo aku, Pak. Grundel. Mana? Geger. Kalau mulane belajar agama niku perlu. Oleh wong wis iman, percaya Quran, ya sanggup ngoten iki. Dan ini bojo kula niki lho. Bojo kula niku walaupun napa nggih, walaupun mondoke ra suwi. Tapi bisa menerima ketika saudaranya mengatur urusan warisan ini wis hadirun saya itu sakit mampu. Dan itu saya salut luar biasa, bojoku luar biasa. Jadi lek kula ala lesu wong kula iki memang nunut to kan wong Jawa Tengah Jawa. Jadi ketika ada aturan keluarga bagian lanang untuk ikut wedok gendong, bojo kula siap menerima itu semua. Subhanallah luar biasa. Jenengan gelut gedeng kakangane nggih to. Boten bojo kula luar biasa. Itu hadil saya. Mulane karo Mbah Yai digolekne kula iki ya terae ya kelebihane ya teng riku bareng. Mana berada? Jadi Pak Dokter sing Islam iki mau cukup diberi jawaban Pak Yai bagaimana antara bayi laki-laki dengan perempuan. Ya aku ora ngerti lho Kang, dari Kiai ini. Sing tak ngerteni ning Quran kuwi sak lanang wedok wis muhafizun saya iki mang. Lek wong lanang bagiane double loro karo wong wedok. Akhirnya dokternya paham, nggih Pak Yai, siap. Sampun. Lek ngoten kula sampun menemukan jawabannya lho. Jawaban piye lho Kang? Aku pengen ngomong kesalahan saya lho. Aku mek dalilno Quran iki ngomongno lek lanang bagiane 2 kali pada bagian perempuan. Lho jawabannya nang ndi pun Pak Yai pun siap. Akhirnya pulanglah dia ke Amerika. Dokternya setelah pulang yang memahami antara bayi lanang ini anake Mbak Fatimah atau anake Mbak Fatimah, dia akan dengan cara apa? Dengan cara meriset atau dengan cara ngecek kadar susu dari air susu dari ibu berdua yang melahirkan tadi, yang lebih banyak mana dialah yang berhak untuk menjadi ibu kandung dari anak laki-laki. Ternyata dicek betul. Sampai tahu dia anak lanang apa mboten Bu? Dan nyusul karo anak wedok. Niku kadar susune niku pun beda.
Lek anak lanang itu kadar susunya, kadar lintune pasti lebih daripada ibu yang menyusui dari anak perempuan. Cukup dengan berdasar saya ini sing taruh lek ning Al-Qur'an kuwi lanang karo wedok, lek lanang niku wedok gendong. Ternyata rezekine wong lanang iku luwih akeh timbang wong wedok. Nah, mulane didelok kadar air susunya. Kadar air susunya lebih banyak mana antara dua ibu-ibu ini. Ketika dia yang lebih banyak daripada ibu yang lain susunya, dialah ketahui bahwa dialah yang berhak untuk ditentukan bahwa ini ibu dari bayi anak laki-laki tersebut. Ternyata betul, ketika dicek tenan itu ibu sing duwe anak lanang niku mau kadar susunya lebih banyak. Kadar lemaknya, kadar kadar bongso sing gisine barang itu berbeda dengan ibu yang menyusui anak perempuan. Ya Bu, jenengan nek orang tahu nek wedok utawa eneng kok anake wedok terus hari kok anake lanang ora kaget. Saya tahu lanang terus wedok ora ada kaget, ya toh? Nah, itu ternyata subhanallah bisa menjadi petunjuk bahwa Al-Quran bisa khalil muskilan, bisa membuka sebuah kemiskinan tentang urusan sedetail kayak itu. Al-Quran mampu menjawab. Subhanallah, yang akhirnya kenapa akhirnya seluruh dokter yang ada di rumah sakit itu menyatakan masuk Islam karena luar biasanya Al-Quranul Karim mampu memberi solusi dalam setiap masalah kehidupan. Masya Allah. Makanya sahur Ramadan alladzi unzila fil hudan, hudannya nih loh, bukan hidayatan tapi hudan dengan menggunakan jamak. Artinya Al-Quran bisa untuk memecahkan segala permasalahan. Urusan apapun dikembalikan kepada Al-Quran, maka Al-Quran mampu untuk menjawab segala permasalahan. Mulane tanpa Quran diturunno suwene sampai 20 tahun niku wau napa? Ya sesuai dengan kejadian-kejadian Quran menjawab. Makanya terus diomongno asbabun nuzul. Dan di antaranya lagi apa? Contoh asbabun nuzul ya. Ketika Nabi Muhammad itu kan kapan-kapan duwe anak lanang, kapan pirang dina ngoten putrane sedo. Jadi Kanjeng Nabi niku boten gadah putra jaler sing tasih sugeng. Jadi putra jalere kapan duwe anak lanang ngoten niku sedo. Ya misut di metronya nggih, ya ini Pandemin ya, pandemin dulu ya. Pandiba. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi niku mboten gadah keturunan putra jaler sing tasih sugeng sing kanggo menghidupkan nasab. Ngoten. Nggih, kapan anak lanang niku mesti sedo. Anak lanang mesti sedo. Sampai karo jenenge Asbin Wa'il. Asbin Wa'il niku ngelok ning Kanjeng Nabi jare Muhammad Butur. Muhammad Al-Butur. Kenapa dikatakan butur? Butur niku pedhot nasab. Soalnya nasab itu mesti saka lanang niku nggih. Nasab saka lanang. Ya. Karena Kanjeng Nabi tidak punya nasab dari anak laki-laki yang hidup semuanya, yang laki-laki meninggal dunia, maka oleh Asbin Wa'il Kanjeng Nabi niku diobral-obralno, dikumbawarakno rono rene, kapan ngomongno Muhammad mesti tambahi. Sapa Muhammad sapa? Al-Butur kata. Muhammad sing pedhot nasabe lho maknane Al-Butur. Sapa Muhammad sing pedhot nasabe kae kok goleki. Kae lah Muhammad ya to. Delok anta Nabi niku. Akhir Nabi kan susah. Dilok-lokne pedhot nasabe, mergo nasab niku teng anak lanang, nggih teng anak lanang. Jadi lek urung duwe anak lanang, nasabe bapak niku putus. Tapi nyatane nasab Kanjeng Nabi sampai teko pirang-pirang habaib nyatane ya saged mawon
dari Fatimah Zahra, dari Hasan dan Husain. Kata lho. Nah sampai niki pedhot wong ki lek duwe anak mulane ada keistimewaan seorang laki-laki yang menghargai istrinya. Itu sampai kalau beli apa, beli tanah, beli mobil, beli apa ae, beli motor, niku STNK, BPKB jenenge bojo. Oh, gitu. Jenengan jenenge bojone aku seblek jenengan dhewe ae. Tuku salah Pak kula. Jenenge sapa iki? Jenengku. Mulai jenenge bapakane aku dipegat bapak rapi neh. Niki eneng wong lanang yang betul-betul menghargai istrinya ketika membeli sesuatu, tak beli sawah, tak beli mobil, tak beli aset itu semuanya diatasnamakan istrinya. Sehingga ditanya temannya, Pak, jenengan ini kenapa alasannya kalau beli aset kok diatasnamakan istri itu kenapa Pak? Saya itu kasihan dengan istri saya loh Pak katanya. Loh, kenapa? Istri saya itu hamil 9 bulan yang nanggung istri saya loh. Sakitnya mengandung, sakitnya melahirkan, susahnya menyusui 2 tahun. Tapi istri saya tidak ikut andil namanya ketika di pengadilan, ketika di mana-mana pasti namanya bukan diikutkan ibunya, tapi saya bapak yang tinggal urun saja, tidak merasakan hamil, tidak merasakan melahirkan, tidak merasakan menyusui, tapi anak itu diakukan anak saya. Anak kula sing namanya Laila Marsila Fitria binti Ali Mujib, tidak ada Laila Marsila binti Nurul Hidayah Boten. Adakah ibu-ibu yang seperti itu? Tidak ada. Karena nasab ini pada bapak dia rumah sobek saat ini bojoku lagi. Tapi iya loh, sing ngeweden bojoku sing mengandung 9 bulan. Loh, bareng anak lahir jenenge bojoku ra katut. Jenenge ya Laila Marsila Fitria binti Ali Mujib. Tidak ada Laila Marsila binti Ali Mujib, tidak ada. Binti apa Nurul Hidayah bojoku loh. Karena itulah sang suami menghargai istrinya. Kapan beli apa-apa saya namakan istri saya. Sakit apa Bu? Sakit oleh Jangan laki-laki Mbak. Sakit menghargai laki-laki hebat. Laki-laki hebat nih. Jadi beli apa-apapun tapi pulau terang-terang langsung bujuk pulau tidak gelem enggak tidak gelem jadi karena saking ikhlas ibu-ibu walaupun dia mengandung, melahirkan, menyusui, walaupun tidak diikutkan namanya ketika jadi pejabat, ketika dipanggil khataman Al-Quran 30 juz ananda anaknya boleh rakyat sing ngoten sing donga itu saya sampean tahu sudah lah ada jangan deh dari sudah kalau sebenarnya bapak itu masalah berarti temboknya apa itu turu donga malah yang dari panggung yang dipanggil masih nama bapaknya. Tapi ibu-ibu biasanya ikhlas guys buat apa-apa yang penting lah anakku walaupun jenenge bapak sing katut tidak masalah gitu ya sudah anak. Tapi suami yang baik akan bisa memprioritaskan istri yang seperti itu. Wah pun tuku lemah, tuku sawah, tuku mobil, tuku omah wis jenenge bojo kabeh ae rasa seneng selarang retek karena anak-anak yang sudah dilahirkan istrinya yang diikutkan namane bapak ya. Bon, namanya abtar, putus dari nasab. Kanjeng Nabi mboten gadah anak lanang sing sugeng sehingga Nabi disebut Nabi Muhammad al-Butur. Ketika itu Nabi terus susah. Delok-delok al-Butur niki susah yalah, aku kok butur ngene iki piye. Akhirnya turun ayat inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ini al-nuzulnya inna sani'aka huwal abtar inna sani'aka huwal abtar Muhammad jangan usah aku tampilkan kau telaga Kautsar jangan susah kamu di akhir kamu nanti orang yang paling istimewa gak usah pokok saya fasalli li rabbika wanhar wis ibadah korbano rasa mikir karena tentang hinaan As bin Wa'il. Ketahuilah innasan orang yang menjelekkan kamu dialah yang lebih abtar. Jadi orang butur, butur niku mek putus nasabnya, tapi kalau abtar itu lebih putus nasabnya.
kabirun gede, tapi lek akbarun iku luwih gede. Nah, akhirnya turun ayat niki inna sani'aka huwal abtar. Wong sing ngelekne awak dialah yang lebih abtar, dialah yang lebih putus nasabnya daripada kamu. Masya Allah. Ini menjadi sebab Al-Quran menjadi jawaban dari setiap kemiskinan. Al-Quran bisa menjadi khalul muskilat, bisa mengudari dari segala kemiskinan. Maka Al-Quran menjadi sumber pedoman manusia untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ingin sukses dunia, ingin sukses akhirat, maka monggo jadikan Al-Quran sebagai imam kula panjenengan, yang artinya bukan hanya di depan kita, tapi kita baca, kemudian kita resapi, kita renungi, kemudian kita amalkan isi daripada Al-Quran itu sendiri. Itulah yang akan mengatakan Rasulullah, barang siapa jadikan Quran di depannya, barang siapa menjadikan Quran sebagai imamnya, maka qadahu ilal jannah, maka dia akan menghantarkan dia ke surga. Tapi sebaliknya, waman ja'ala wara'ahu, barang siapa menjadikan Quran di belakangnya, saqahu ilan nar, Quran yang akan menghantarkan sampean semua untuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua jamaah Darus Syafaah khususnya umumnya tergabung di Allah Darus Syafaah pada malam hari ini, barokah nuzulul Quran atau kita menyongsong turunnya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua yang hadir, khususnya dari jamaah Darus Syafaah umumnya, kita semua yang hadir di aula Darus Syafaah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul Quran. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ila hablum Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sabil berambas wajib alladhi wa biliyatihi wa ahli baitihi Masumma ila hadrati jamaah Darus Syafaah khususnya ya, dimanapun anda berada apapun aktivitasnya, dan umumnya semua yang hadir di aula Darus Syafaah dimanapun anda berada apapun aktivitasnya, mudah-mudahan semuanya dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mboten mangke sakit, mboten perkara menapa, sedaya saged tanggung jawab keluarga ilmu kang barokah manfaatnya ya. Wajah satu putra putri kula panjenengan dimana berada apapun aktivitasnya, Allah Subhanahu wa taala mboten kalian sakit,